Hal berdoa. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Lukas 11 ayat 8. Sahabat Iktus, hal berdoa merupakan tanda pertumbuhan rohani bagi setiap orang percaya. Yesus yang ada dalam hati seorang percaya memberikan gairah untuk berdoa. Doa merupakan sarana terbangunnya relasi antara Tuhan dan manusia Tuhan. Semakin seorang berdoa, maka ia semakin memiliki relasi intim dengan Tuhan. Karena itu, kualitas rohani seseorang dapat juga dilihat dari kualitas kehidupan doanya. Bagian ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah ia mengambil waktu berdoa, ayat 1. Pada waktu itu salah seorang murid meminta kepadanya untuk mengajarkan berdoa. Hal luar biasa dalam bagian ini adalah teladan yang diberikan Yesus kepada para murid untuk berdoa, yang mendorong murid-muridnya memiliki kerinduan untuk berdoa. Dalam Lukas 11 ayat 5-13, kita akan belajar membangun kehidupan doa yang berkualitas sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa poin penting yang akan kita renungkan. 1. Doa mengungkapkan kualitas relasi dengan Tuhan. Ayat 5-8. Status sahabat menjadi alasan kuat Tuhan menjawab doa. Ayat 8. Semakin intim hubungan seseorang dengan Tuhan, semakin doa-doanya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dan bukan sekedar apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri. Selain itu, ayat 8 juga mengungkapkan sikap seorang sahabat yang tidak tahu malu. Ini menunjukkan sikap jujur dengan Tuhan dengan bertindak apa adanya. 2. Doa menunjukkan proses pertumbuhan rohani. Ayat 9 dan 10. Inilah tahapan dalam doa, yakni meminta, mencari, dan mengetok. Meminta menunjukkan tingkat rohani dini. Seorang yang baru bertobat mengalami sukacita karena apa yang diminta diberikan oleh Tuhan. Tahap kedua adalah mencari. Keadaan yang diizinkan Tuhan untuk tidak memperoleh apa yang diinginkannya. Ia harus mencari kehendak Tuhan hingga menemukannya. Selanjutnya, tahap mengetok menunjuk pada seorang yang mengetahui rencana Tuhan bagi dirinya, siap hidup sesuai dengan rancangannya, dan hanya menantikan Tuhan membuka pintu. 3. Doa merupakan sarana mempercayai Tuhan. Ayat 11-13. Sebagaimana seorang bapa selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, demikian pun Tuhan memberikan pemberian terbaiknya kepada setiap orang yang percaya, yang meminta kepadanya. Ikan tidak akan digantikan dengan ular, ataupun telur digantikan dengan kalajengking. Tuhan adalah pribadi yang mengetahui yang terbaik, baik tentang pemberian itu maupun waktunya. Manusia yang jahat saja tahu tentang pemberian terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Tuhan yang adalah baik. Ayat 13. Mempercayai Tuhan adalah hal penting untuk menerima jawaban Tuhan. Ya, tunggu, atau nanti dulu, dan tidak. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah mengalami pertobatan dan menjadi sahabat Kristus? Dalam doa-doaku, aku sedang berada di tahap mana pada tingkat kedewasaan rohani? Dalam hal apa aku kurang mempercayai Tuhan sebagai pemberi solusi terbaik dalam hidupku? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkaulah sahabat sejatiku. Semakin aku mengambil banyak waktu untuk berdoa, semakin ku mengenalmu dan mengerti rencana indahmu dalam hidupku. Pemberian terbaikmu selalu Engkau sediakan untukku. Bahkan ketika nampaknya buruk buatku, Engkau sanggup menjadikannya indah.
Aku tidak lagi berdoa hanya bagi diriku sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk segala suku, kaum, dan bahasa di seluruh dunia. Karena itulah yang menjadi keinginanmu. Amin. Doa bukan mengubah Tuhan untuk mengikuti rencanaku, tetapi mengubahku untuk mengikuti rencana Tuhan.